Dua ex-menteri era Jokowi yaitu Nadiem Makarim dan Yakut Khalil Qomas diperiksa lembaga antirasuah terkait dengan dugaan kasus korupsi yang berbeda. Pukat UGM menilai pemanggilan dua ex-menteri itu mantik atensi publik. Lantas apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan KPK dalam panggilan itu? Kita langsung bahas bersama narasumber yang sudah bergabung. Terlebih dahulu Mas Lasso Anindito, Ketua IM 57 Plus Institut. Selamat sore. Mas Lasso, apa kabar Anda? Selamat sore, Mas. Ya, kami masih Apa mencoba kabar? Kabar menghubungi, baik. ya kami ingin menghubungi sebenarnya dari pihak masing-masing perwakilan, baik itu dari pihaknya Nadiem maupun dari Yakut, tapi belum bisa berhasil hingga detik ini. Mas Lasso, termasuk juga kami juga ingin minta statement dari KPK, tapi KPK menunggu hari ini selesai semuanya diperiksa, baru ada konvers begitu Mas Lasso. Mas Lasso melihat dua ex-menteri era Jokowi dipanggil hari ini. Apa pesan yang ingin disampaikan KPK sebenarnya melihat hari ini? Ya, Hmm. sebenarnya saya melihat bahwa hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi itu ingin menunjukkan bahwa tidak ada hal atau hambatan yang berarti dalam proses penanganan kedua kasus ini. Karena kita melihat bahwa yang pertama terkait dengan korupsi haji, itu merupakan salah satu korupsi yang sudah menjadi concern KPK sejak pimpinan KPK yang periode ini terpilih. Nah, saya melihat di sini sebetulnya pemanggilan Yakut itu merupakan satu sinyal dari KPK bahwa KPK ingin menunjukkan bahwa KPK tidak takut dengan siapapun, dan ini harus dibuktikan oleh KPK melalui tindakan nyata untuk segera menerbitkan surat perintah penyidikan apabila memang dirasa bukti-bukti yang ada sudah mencukupi. Yang kedua terkait Oke. dengan Nadiem, sebetulnya untuk persoalan Nadiem, KPK ingin menyampaikan pesan juga bahwa selain Kejaksaan Agung, KPK juga saat ini sedang melakukan proses penanganan terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada pengadaan Google Cloud. Nah, di sini saya melihat bahwa sekali lagi KPK ingin menunjukkan bahwa KPK tidak membatasi pada pihak-pihak pelaksana saja, tapi ingin langsung mengklarifikasi kepada pihak-pihak pengambil kebijakan yang paling tinggi. Nah, dua tindakan ini menurut saya merupakan tindakan atau sinyal, apalagi ini kan pemanggilan pasca kemarin pengumuman ya kinerja KPK jilid pertama di mana pimpinan KPK meminta maaf karena minimnya operasi tangkap tangan. Nah, saya ingin melihat bahwa di sini KPK ingin menunjukkan kepada publik bahwa kami pun akan menangani kasus-kasus yang sifatnya besar. Tapi kita tunggu, karena memang pemanggilan dua orang ini tidak cukup ketika belum ada surat perintah penyidikan dan proses penegakan hukum yang lebih konkret dilakukan oleh KPK. Anda melihat KPK ini sudah fokus dalam mengurus sebuah perkara karena kalau melihat sekaligus dua menteri dipanggil, dua ex-menteri dipanggil bersamaan, artinya ada sesuatu yang ingin ditunjukkan. KPK mungkin bisa saja dianggap sebagai mengeluarkan tajinya kembali, Mas. Dan apakah ini sebagai bentuk movement, gerakan yang dibuat di luar aspek hukum? Ya, saya melihat bahwa di sini masih dalam koridor hukum ya, panggilan ini. Kenapa? Karena saya melihat, Mas, bahwa dalam dua pemanggilan ini itu dilakukan dalam koridor dan proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Artinya apa? Artinya memang di sini KPK tetap menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan ini menjadi langkah penting sebetulnya pemanggilan dua pihak ini, karena dua pihak ini yang memiliki penting dalam proses decision making, baik terkait dengan kuota haji maupun terkait dengan penunjukan Google Cloud. Nah, pada aspek inilah sebagaimana kita ketahui bahwa kadang-kadang titik krusial yang menjadi titik KPK pada proses peradilan adalah tidak ada proses klarifikasi sebelum adanya proses penyidikan. Nah, di sini KPK yang menunjukkan kepada publik, selain menunjukkan kepada publik mengenai komitmennya, KPK juga ingin menutup segala celah terkait dengan potensi peradilan yang akan bisa terjadi pasca penetapan tersangka dalam kasus. Oke, Pak Lasso, kita bedah satu kasusnya ya. Saya mau fokus kepada kasus Nadiem terlebih dahulu, Mas Lasso. Tadi rekan kami di KPK menjabarkan dua kasus ini kan berbeda ya di Kejagung dengan KPK. Soal pengadaan laptop berbasis Chromebook itu di Kejagung
lebih spesifik dikatakan adalah hardware begitu ya, sedangkan softwarenya itu Google Cloud ditangani oleh KPK. Ini bagaimana melihat dua kasus yang berbeda, apakah saling berkorelasi, ada kaitannya dalam penyelidikan kasus ini di KPK dan juga Kejagung? Ya Pak, jadi Mas, pada pengalaman saya ya, sewaktu melakukan proses penyidikan, sebetulnya dua kasus ini adalah dua kasus yang masih dijalankan dalam proses satunya penyelidikan, satunya penyidikan oleh dua institusi berbeda. Saya melihat bahwa sinyalemen atau penjelasan yang digunakan oleh KPK ini untuk menghindari adanya kesan dari publik bahwa antara KPK dan Kejaksaan Agung itu melakukan tumpang tindih dalam penanganan kasus. Tapi sebetulnya kalau ditanya apakah dua kasus ini sangat berkaitan, ya sangat berkaitan. Nah, dan selain sangat berkaitan, dua kasus ini sebetulnya bisa menjadi satu kasus utama. Tapi saya menghargai ya bahwa di sini kan ada kompetisi yang positif ya, antara KPK dengan Kejaksaan Agung untuk menangani satu mega proyek yang melibatkan uang triliunan rupiah. Jadi saya melihat bahwa disinilah titik krusial KPK ya, yang sesuai dengan Undang-Undang KPK sebagai pihak yang berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan supervisi penanganan kasus. Untuk bisa mengkoordinasikan dua kasus ini supaya ditangani secara sejalan dan tanpa adanya hambatan berarti berupa gesekan antar penegak hukum. Itu yang menurut saya jadi titik krusial bagi KPK. Apakah masing-masing mempunyai keinginan untuk melihat tajinya Kejagung melihatkan ke publik punya kasus besar termasuk KPK juga begitu, saling tumpang tindih kah? Ya, saya melihat bahwa KPK bukan hanya sekali ini saja menangani kasus yang juga ditangani oleh aparat penegak hukum lain. Dan disitulah saya melihat bahwa titik krusial yang menjadi titik penting adalah independensi dalam penanganan kasus ini dan koordinasi. Independensi bicara apa? Bicara bahwa kedua pihak baik Kejaksaan Agung maupun KPK harus melakukan kasus itu dalam koridor untuk mengungkap setuntas-tuntasnya mengenai penanganan kasus. Bukan malah adanya upaya-upaya untuk menutupi pihak tertentu. Nah, selama itu dilakukan, maka independensi dapat dijaga. Yang kedua adalah koordinasi. Jadi saya melihat bahwa tanpa adanya koordinasi dan menurut undang-undang yang berhak mengkoordinasikan proses penanganan tindak pidana korupsi adalah KPK. Di sinilah KPK harus memainkan perannya dalam mengoptimalkan proses koordinasi dan supervisi penanganan kasus. Oke, Anda melihat di kasusnya Nadiem ini, kalau kita simak pernyataan dari KPK kan ini kan menyinggung soal Google Cloud begitu ya, software menyimpan data siswa selama pandemi COVID-19 rasanya cukup lama ya, 2019 begitu ya, 2021 begitu ya, COVID terjadi 2020. 5 tahun rentang waktu yang cukup lama, kemudian kasus ini muncul kembali dan diperiksa oleh KPK hari ini, ex-menteri ini. Bagaimana melihat rentang waktu yang cukup lama ini, Mas Lakso? Kalau ukurannya KPK, Mas, sebetulnya kasus yang ditangani tahun 2021 atau 2022 itu masih hitungannya belum terlalu lama. Kenapa? Karena kalau kita lihat, misalnya kita bicara mengenai Bu Karen Agus Setiawan ya, yang kemarin ditangani, itu proses decision making prosesnya itu sudah dilakukan bahkan sebelum tahun 2015. Jadi sebetulnya ini kasus yang menurut saya itu tidak lama. Dan saya melihat bahwa sebetulnya ini ada semacam kompetisi yang positif ya antara KPK dan Kejaksaan Agung untuk bisa menyelesaikan kasus ini secara positif. Dan saya pikir menjadi titik krusial tadi supaya dalam proses penanganan ini tidak ada drama, tidak ada gesekan antara penyidik dari Kejaksaan Agung maupun penyidik dari polisi. Oke, kalau kita bedah soal kasusnya Pak Yakut ya, Mas Lasso melihat dugaan korupsi kuota haji dalam tambahan kuota haji begitu ya di tahun 2024. Melihat kasus ini apakah juga cukup cepat rasanya untuk dikembangkan dalam proses pendidikan atau bagaimana? Sebetulnya kalau kita melihat haji ya, haji itu kan ada dua hal yang sangat krusial, Mas, kalau kita melihat dari bisnis prosesnya. Yang pertama adalah kaitan dengan alokasi hajinya. Yang kedua adalah kaitan dengan penggunaan dana haji. Kalau yang pertama, inilah yang sebetulnya sedang dilakukan proses oleh mereka
Dan ini bukan merupakan pertama kalinya KPK menangani kasus kaitannya dengan kuota. Dulu tentu kita pernah ingat bahwa Menteri Agama sebelumnya itu menangani KPK dalam kaitan hal yang kaitannya juga dengan kuota. Dan yang kedua, kalau bicara mengenai soal vendor dan keuangan haji, itu merupakan hal lain yang juga menjadi titik pusat. Jadi saya melihat bahwa KPK harus menuntaskan kasus ini secepat-cepatnya. Mengapa? Karena kasus kuota haji ini merupakan kasus yang memiliki dampak sistemik, khususnya bagi Indonesia, di mana Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Jadi saya melihat bahwa tindakan KPK hari ini dengan memanggil Pak Yakut adalah tindakan yang tepat, dan saya sebetulnya menantikan kasus ini untuk bergerak ke tahap penyidikan untuk bisa membongkar kasus ini. Kalau statement dari perwakilan Yakut sendiri, kalau saya kutip dari Ana Hasbi ya, Mas Lasso, kuota tambahan itu tidak harus mengikuti proporsi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Padahal kalau kita lihat undang-undang harus seperti itu, Mas Lasso, untuk tambahan kuota haji. Melihat statement ini bagaimana dari perwakilan Yakut Kolil Komas? Jadi saya melihat dalam pembuktian dalam tindak pidana korupsi itu ada, pertama dilihat dari kewajaran dari sisi regulasi, dari sisi aturan. Nah, kalau dari sisi kewajaran, dari sisi regulasi dan aturan, itu pasti pihak sana akan mencoba menjustifikasi atau mencari alasan bahwa kebijakan tersebut itu masih dibenarkan. Nah, sebetulnya selain proses ini, hal yang juga penting adalah yang kedua terkait dengan motivasi. Kenapa ini dilakukan? Nah, motivasi ini adalah yang sebetulnya menjadi salah satu ciri khas dari KPK. Kenapa? Karena KPK dengan mengetahui motivasi ataunya ada intervensi dan lain-lain, ini bisa menggambarkan terkait dengan mens rea. Kenapa sampai adanya pengalokasian yang lebih bagi jenis haji tertentu dibandingkan dengan jenis haji selainnya. Apakah ini untuk kepentingan pribadi? Apakah ini ada intervensi, ada titipan, atau seperti apa? Nah, ini yang menurut saya penting juga untuk bisa digali KPK sehingga kita tidak terjebak pada statement yang dikeluarkan oleh kubu Yakut. Dan saya yakin KPK sudah melakukan proses pendekatan ke arah sana. Tapi Anda melihat ada dugaan korupsi di situ, Mas, dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus? Tentu, saya melihat bahwa dalam pengalaman yang saya lakukan dalam proses penyidikan, tidak ada mas suatu kebijakan itu diambil tanpa adanya motif yang jelas. Ketika Indonesia mendapatkan antrean yang sangat panjang bagi kuota reguler, kenapa tiba-tiba pengalokasian haji khusus lebih dahulu? Apakah memang ini terkait dengan benefit uang yang akan diambil atau seperti apa? Nah, saya melihatnya memang ini hal yang sangat visi dan sangat berpotensi adanya intervensi atau tujuan-tujuan lain dari konflik kepentingan dalam proses pengalokasian. Nantinya apakah dari tahap penyelidikan akan naik ke penyidikan untuk kasus kuota haji ini? Potensinya sejauh mana ke depannya? Saya sangat meyakini, Mas, bahwa dengan bukti yang dimiliki sekarang, KPK telah siap untuk menggeser kasus ini dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Mengapa? Karena sebetulnya pihak-pihak lain sudah diperiksa sebelumnya, Mas. Bahkan praktisi dan penyelenggara haji seperti Ustaz Khalid Basalamah pun sudah diperiksa. Dan sekarang KPK sudah masuk pada tahapan decision makers. Justru kasus ini menurut saya harus dikawal oleh publik sehingga KPK tidak masuk angin dan tidak melanjutkan proses ini. Karena saya pikir bukti permulaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang KPK pasal 41 itu untuk bisa naik ke penyidikan dengan adanya gambaran pihak yang dipanggil dan cerita mengenai kasusnya, ini sudah sangat meyakinkan untuk bisa masuk ke tahap penyidikan. Baik, kita tunggu babak baru dari kasus dugaan korupsi tambahan kuota haji, meskipun kita juga masih harus tunggu ya statement resmi dari KPK pada hari ini yang berjanji akan konvers untuk memberikan keterangan ke publik soal pemeriksaan Nadiem maupun Yakut. Kita akan tunggu saja nanti statement dari KPK. Terima kasih Mas Lasso atas waktu Anda, selamat sore.
Selamat sore, Mas.